Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Harno dari Tuban, Jawa Timur. Yang saya mau tanyakan masalah kafir, Pak Ustadz. Masalah apa? Kafir. Kafir. Ya. Ya. Yang membedakan antara orang Islam sama orang kafir itu kan sholatnya, katanya Pak Ustadz. Ya. Kowe tekan pengandani. Saya mendengarkan Pak Ustadz, katanya yang membedakan antara orang kafir sama orang Islam itu sholatnya. Katanya siapa? Tapi saya tanya dulu, katanya siapa? kata Pak Ustadz. Nggak betul itu. Kalau mendengarkan begitu. Ya orang saya mendengarkan Pak Ustadz kok. Maka nggak benar itu. Ya. Kalau mendengarkan jangan setengah-setengah. Agama itu tidak boleh dari Pak Ustadz, tidak boleh dari kiai, tidak boleh dari ulama, nggak boleh. Agama itu dari Quran dan dari Sunnah. Nah, kalau mendengarkan kata saya yang lengkap, saya membacakan hadis Nabi yang bunyinya antara ini kesimpulannya itu yang membedakan antara Islam dan kafir adalah sholat itu dari Nabi bukan dari saya. Gitu kan? Ya. Ya, terus apa yang ditanyakan? Yang saya tanyakan kan begini Pak Ustadz. Yang namanya orang kafir itu apakah tidak menjalankan sholat selamanya atau satu hari itu sudah dibilang kafir Pak Ustadz? Itu nomor satu. Yang nomor dua, masalah wudhu Pak Ustadz. Setelah mengambil air wudhu itu diusap pakai kain atau pakai anduk, itu apakah juga sholatnya sah Pak Ustadz? Ya. Yang kedua begini Pak Ustadz, ya harap maklum kalau memangnya udah pada tahu, saya belum pernah tahu ini. Ya. Yang ketiga, ini juga orang Islam, tapi dia itu relawan, maksudnya apa itu? Dermawan gitu Pak Ustadz, suka memberi atau sodako, tapi dia juga nggak pernah sholat sama sekali. Apakah sodakonya tersebut diterima Allah Subhanahu Wa Taala Pak Ustadz? Begitu saja, terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi batasan kafir tidak sholat apanya? Tidak sholat sehari aja pada kafir. Nabi kita mengatakan man taroka sholat fakot kafar. Siapa yang meninggalkan sholat sungguh dia kafir. Lah mengapa kok tidak sholat? Kok sholat ditinggalkan? Mau apa? Sholat itu rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sakit keras tidak bisa bangun, bisa duduk, tidak bisa duduk, itu pun tidak boleh ditinggalkan selama pikirannya masih normal, masih sehat. Tidak boleh ditinggalkan. Maka memang wajib kalau bisa sholat dengan berdiri. Tidak bisa berdiri dengan duduk. Dengan duduk pun nggak bisa dengan berbaring. Itu boleh. Kenapa kok ditinggalkan? Ya, padahal wongnya sehat. Tidak, saya cuma ingin nyoba meninggalkan tidak sholat itu rasanya seperti apa. Ya, karena itu nyoba-nyoba. Lah masuk neraka kok coba-coba. Ya, setelah masuk neraka, tadinya kepengen nyoba, setelah masuk nggak bisa keluar kamu. Nanti tunggu kalau ada unta masuk lubang jarum baru keluar. Nah, maka itu kafir. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat ya kafir sudah. Ya dah. Maka kalau jadi orang Islam itu harus tahu Islam itu sholat tuh 5 waktu. 5 waktu itu menjadi tiangnya sholat. As-sholatu imaduddin. Ya. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Waman tarokaha faqad tarokaddin. Ya dah. Sholat itu tiangnya agama. Siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agamanya. Siapa meninggalkan sholat berarti meninggalkan agamanya. Harus jadi sholat tidak boleh ditinggalkan walaupun sehari nggak boleh. Ya.
mengusap air wudhu pakai kain atau anduk, apakah sah sholatnya? Sholatnya nggak ada hubungannya dengan mengusap air wudhu tadi. Ya, wudhu terus diusap dengan anduk atau dengan kain yang lain tidak membatalkan wudhu. Terus sholat sah saja sholatnya. Walaupun air wudhu tidak diusap, bar sholat, bar wudhu terus kentut, terus sholat tidak sah sholat. Jadi mengusap air wudhu dengan anduk tidak membatalkan wudhu. Sholat sahnya tidak sahnya, sholatnya tidak sah kalau wudhunya batal terus nekat sholat tidak wudhu lagi. Lah yang membatalkan wudhu tidak termasuk menyapu air wudhu dengan anduk tadi, tidak termasuk. Ya, mudah-mudahan dipahami. Kemudian dermawan, tidak sholat tapi dermawan, ya, suka menolong orang, suka ini jujur atau ngapusi, suka menolong orang, memikirkan orang miskin, itu kan mula jujur. Lebih baik kan, ada yang berpendapat kan, memilih pemimpin tidak sholat tapi jujur lebih baik daripada orang sholat tapi tidak jujur. Kita ya kan bener ya kita ya dah. Lah wong ora tidak sholat kok bisa jujur, malah kamu tidak percaya kalau orang sholat itu bisa jujur. Harusnya kan kalau orang sholat tidak jujur itu bisa dinasehati. Kamu sholat tidak jujur, manusia tidak tahu, tapi Allah tahu loh. Nanti Allah tahu, kamu dicatat suatu dosa di akhirat, kamu nanti menjadi pertanggungan jawab. Itu kalau orang sholat percaya pada Allah, jika kena dikandani. Tapi kalau orang tidak sholat dikandani, oh nanti kalau kamu jujur, Allah Gusti Allah gue ngendi rene itu ada. Kemana sih milih sing ora sholat ya? Ini pemimpin yang tidak sholat dan yang sholat, malah milih sing tidak sholat, alasannya tidak sholat lebih baik, gitu. Kalau dia jujur daripada orang sholat tetapi tidak jujur, kita penak, tapi pikirannya kurang sehat itu, gitu. Nah, tidak sholat kok kamu percaya orang tidak sholat bisa jujur, itu gimana? Ya. Dan orang jujur itu semua aktivitasnya wa mahyaya lillahi rabbil. Kalau tidak sholat apa bisa lillah? Bisa enggak? Nah, kalau ini orang sholat kalau tidak jujur namanya kesandung itu. Ya, salah. Lah kewajiban orang yang sholat tawasau bil haq, tawasau sabr. Kalau kamu melihat saudaramu berbuat dosa, salah, dinasihati. Saling wasiat mewasiati kepada kebenaran, kepada ketakwaan. Itu maka Allah melarang jangan menjadikan teman, jangan jadikan pemimpin, jangan jadi penolong ya, orang-orang yang tidak Islam dengan meninggalkan orang Islam. Titiane orang yang tidak Islam seperti apa? Gampangane wong Islam itu menurut Nabi sing ora Islam jeneng kalau dia tidak mengerjakan sholat itu jelas kafir. Jangan memilih orang kafir, kamu meninggalkan orang Islam. Yang Islam ada, kafir ada, lah kok milih kafir? Dengan kedok orang kafir jujur lebih baik daripada orang Islam yang tidak jujur. Apa kamu tahu kalau orang Islam itu nanti tidak jujur? Apa kamu tahu orang kafir ini jujur? Kalau kamu yakin orang kafir bisa jujur, orang Islam tidak bisa jujur, berarti cara berpikirmu kurang pas. Kalau ada orang Islam tidak jujur bisa dinasihati, harusnya kan gitu. Orang Islam yang lain berkewajiban. Tapi kalau ada orang kafir, ya susah. Nasihat itu susah. Itulah maka kalau orang kafir berbuat baik apa saja kebaikan, berkatakan manusia itu baik, tetapi tidak dicatat satu kebaikan oleh Allah. Maka dia beruntung. Kalau nanti dia jadi orang Islam, semua dosanya ketika kafir diampuni. Kebaikan-kebaikan ketika kafir dia pernah sedekah, dia pernah nolong orang, dia pernah membantu orang-orang miskin dan sebagainya. Ketika kafir tidak dicatat kebaikan. Tapi lah dia masuk Islam, begitu masuk Islam, kebaikan ketika kafir dicatat sebagai pahala semuanya. Dosanya diampuni semua. Maka kalau sekarang dia
kafir tuh masuk Islam nanti sore mati masuk surga dia. Nek kafir masuk Islam ndang mati yo. Masuk surga kok. Kok tahu? Lah bagaimana tidak wong dosanya diampuni semua. Kebaikannya dihitung pahala. Berarti dia menjadi orang bersih dari dosa penuh pahala, kan masuk surga tempatnya.